Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala babul atfi wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-waw wal fa wa summa wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadi'i. Fa in atafta biha, kalau di kitab yang Anda hafalkan, fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala makhfudin khafatta aw ala majzumin jazamta. Taqulu qama Zaidun wa Amrun wa ra'aitu Zaidan wa Amran wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Bab tentang ataf. Huruf ataf ada 10, yaitu wawu dan fa, maka, summa, kemudian, au atau, am ataukah, imma ada kalanya, bal bahkan atau akan tetapi, wala tidak, lakin akan tetapi, hatta sampai atau hingga, fi ba'dil mawadi, ya pada sebagian tempat. Kenapa ketika hatta disebutkan pada sebagian tempat? Karena hatta selain huruf ataf dia juga berfungsi sebagai huruf jar dan juga huruf nasab gitu ya. Maka jika engkau atafkan ya kepada isim yang dirafa'kan, maka engkau rafa'kan ma'tufnya. Atau ya kalau dinasabkan, ya diatafkan kepada yang dinasabkan. Kalau diatafkan kepada yang dijarkan. Kalau diatafkan kepada yang dijazmkan, maka dijazmkan. Ya. Jadi ataf ini termasuk pembahasan at-tawabi yang i'rabnya itu enggak mutlak, ya, tidak seperti fa'il yang wajib marfu, maf'ul bi wajib mansub. Ya, ataf ini ya atau ma'tuf ini dia tergantung ma'tuf alaihnya. Kalau ma'tuf alaihnya marfu, dia marfu. Kalau ma'tuf alaihnya mansub, dia mansub. Jadi memang tergantung yang diikuti. Taqulu, kamu katakan, qama Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr telah berdiri. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, Zaid dan Amr, aku telah melihat Zaid dan Amr. Marartu bi Zaidin wa Amrin, aku papasan dengan Zaid dan Amr. Perhatikan di situ bahwa ketika Amr ma'tufnya ke Zaidun dan Zaidun adalah fa'il yang marfu, dia ikutan marfu. Qama Zaidun wa Amrun. Jadi nggak boleh kita katakan ya qama Zaidun wa Amrin misalnya. Atau qama Zaidun wa Amran ya, kalau itu niatnya huruf ataf. Kemudian ra'aitu Zaidan wa Amran, ya ini juga sama. Kenapa Amran? Karena dia ma'tufnya ke Zaidan, sementara Zaidan maf'ul bi mansub. Maka dia ngikutin ra'aitu Zaidan wa Amran. Kemudian marartu bi Zaidin wa Amrin. Kenapa Amrin? Karena ngikutin Zaidin. Jadi kalau ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Jadi dalam pembahasan ataf sebenarnya ada 3 unsur ya. Ada yang dinamakan dengan harful atfi, huruf atafnya. Ada ma'tuf dan ma'tuf alaih. Misalnya qama Zaidun wa Amrun, maka kita katakan wawunya adalah huruf ataf. Amrun ini adalah ma'tuf. Zaidun adalah ma'tuf alaih. Jadi ma'tuf alaih itu adalah yang dijadikan sandarannya si ma'tuf. Jadi si ma'tuf akan mengikuti ma'tuf alaih. Nah, Amrun ini ma'tuf ya. Ma'tuf alaihnya Zaidun. Nah, qala syarih wafaqahullahu ta'ala, hadha tabi'u asani min at-tawabi al-arba'ati wa huwa al-atfu. Berkata pensyarah kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, ini adalah pembahasan tawabi yang kedua dari 4 tawabi, yaitu ataf. Wal maqsudu bil hukmi 'inda nuhati huwa al-ma'tufu. Dan yang dimaksud dengan hukum menurut para ulama adalah ma'tufnya. Jadi sebetulnya ketika dikatakan ataf, maka yang dimaksud adalah ma'tufnya, karena yang harus mengikuti ma'tuf alaih adalah ma'tuf ya. Jadi babul atfi ini sebetulnya dimaksud adalah babul ma'tufi gitu ya. Karena hukum yang dianggap adalah ma'tufnya. Nah, fayakunu qauluhum al-atfa. Ya, fayakunu qauluhum al-atfa min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'uli. Falladhi yaku alaihi hukmul babi huwa al-ma'tufu. Maka perkataan mereka ataf ini dalam rangka memutlakkan masdar saja. Sementara yang diinginkan adalah isim maf'ulnya. Jadi sebetulnya ketika dikatakan babul atfi sebetulnya yang dimaksudkan dengan ataf ini adalah ma'tufnya ya. Maka yang terjadi padanya adalah hukum babnya, yaitu ma'tuf. Jadi istilah yang tepat ya adalah babul ma'tufi ya. Nah, ketika kita katakan babul atfi, yang maksud adalah babul ma'tufi. Nah, wa haddul atfi 'indahum tabi'un yatawassatu.
bainahu wa baina matbu'i harfun makhsusun wa yusamma 'atfan nasaqi. Dan batasan ataf menurut para ahli nahwu ia mengikuti ya. Ataf itu atau matuf adalah sesuatu yang mengikuti yang ditengahi di antara matuf dan matuf alainya huruf yang khusus. Dan dinamakan dengan ini atofnya adalah ataf nasak ya. Jadi kalau ada pembahasan tentang ataf di mana ada huruf di tengah-tengahnya yaitu huruf ataf, maka ini namanya ataf nasak ya. Nah, wal muradu bil harfil makhsusi ahadu hurufil atfil asyarati. Yang dimaksud dengan huruf khusus ya, yaitu salah satu dari huruf ataf yang 10, wa yal wawu wal fa'u ila akhiri ma dzakarahul musannifu. Yaitu wawu, fa ya sampai terakhir yang disebutkan oleh musannif yaitu hatta. Washturita fi ma an tusbaqa bimisliha hatta takuna muhaqqiqatal atfi. Kaqouli ta'ala fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Wal mukhtaru anna laysat min hurufil atfi wa innamal atifu huwa harful wawi. Ini harusnya imma ya, bukan washturita fi imma ya, tapi washturita fi imma ya. Dan disyaratkan pada imma bahwa ia didahului dengan yang semisalnya sampai dia sampai terjadi muhaqqiqatal atfi ya, ataf yang sesungguhnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Maka ya ada kalanya dia dibebaskan begitu saja, wa imma fidaa, dan ada kalanya dia sebagai tebusan. Ini bicara tentang tawanan perang. Nah, jadi kalau imma itu harus 2 kali disebut, ya. Jadi kalau imma itu harus 2 kali disebut, ya. Dan antara 2 imma ada wawunya. Makanya kata beliau wal mukhtar, dan pendapat yang terpilih bahwasanya imma itu bukanlah huruf ataf. Yang menjadikan dia matub adalah huruf wawunya, ya. Makanya kalau kita perhatikan di Quran kalau ada kata imma, ya, dia akan diulang 2 kali gitu ya. Kemudian antara 2 imma itu ada wawunya. Sehingga yang menyebabkan dia ma'tuf bukan immanya tapi wawunya. Dan ini adalah pendapat yang banyak dipilih oleh para pensyarah kitab Al-Ajurumiyah. Hampir semua kitab syarah Al-Ajurumiyah yang kita baca dalam program Binar ini menguatkan pendapat bahwasanya imma bukanlah huruf ataf, ya. Nah, wa mahallu taba'iyyati bainal ma'tuf wal ma'tuf alaihi huwa fil i'rabi faqat duna ta'rifi wa tankiri wala ma ba'dahu minal usulil arba'atil mutaqaddimati fayajuzu 'atfu nakiratin ala ma'rifatin taqulu ja'a Muhammadun wa rajulun. Dan tempat tabaiyah mengikutinya ya, jadi sisi pengikutan dari ma'tuf pada ma'tuf alaih itu adalah pada i'rab saja, bukan pada ma'rifat dan nakirahnya, dan bukan pada apa yang setelahnya dari 4 pembahasan pokok yang terdahulu pada pembahasan naat. Kalau naat manut kan, manut itu ya, naat itu harus mengikuti manut dari 4 sisi gitu ya. Dari sisi i'rabnya, dari sisi ma'rifat nakirahnya, dari sisi i'rabnya. Ya, kemudian dari sisi adatnya dan sisi naunya, ada 4 ya. Sementara kalau ma'tuf dan ma'tuf alaih yang harus sama hanya i'rabnya saja. Jadi bebas-bebasnya. Nggak masalah misalnya ma'tufnya mufrad, kemudian ma'tuf alaihnya musanna. Nggak masalah ma'tufnya nakirah, ma'tuf alaihnya ma'rifat atau sebaliknya. Ya. Jadi bebas kalau kita bahas ataf ya. Contohnya apa? Contohnya ja'a Muhammadun wa rajulun. Ya. Faya juzu, maka boleh mengatofkan nakirah atas yang ma'rifat. Contohnya perkataanmu ja'a Muhammadun wa rajulun. Ya, Muhammad dan seorang laki-laki telah datang. Ini kan Muhammadun ma'rifat, ya, ma'tuf alaihnya. Rajulun ma'tufnya nakirah, nggak masalah. Pokoknya kalau ma'tuf dan ma'tuf alaih yang harus sama i'rabnya. Masalah adatnya, kemudian nau'nya, ma'rifat nakirahnya terserah, ya. Nah,
Famasala lil marfu'i qama Zaidun wa Amrun fa Amrun ma'tufun ala Zaidun wal ma'tuf wal marfu'i marfu'un wal mutarafi dhammatu. Maka beliau memberikan contoh bagi yang marfu, qama Zaidun wa Amrun, maka Amrun adalah ma'tuf atas kalimat Zaid, dan ma'tuf kepada yang marfu juga marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Wa masal mansubi ra'aitu Zaidan wa Amran fa Amrun ma'tufun ala qawlihi Zaidan wal ma'tuf wal mansubi mansubun wa lam nasbil fathah. Ini jelas ya. Jadi ra'aitu Zaidan wa Amran, Amran itu ma'tuf ke Zaidan. Karena Zaidan yang ma'tuf alaihnya adalah mansub, maka Amran pun ikut-ikutan mansub. Wa masal makhfudi maratu bi Zaidin wa Amrin fa Amrin ma'tufun ala Zaidin wal ma'tuf wal makhfudi makhfudun wa lam takhafdil kasratu. Ini juga sama. Jadi maratu bi Zaidin wa Amrin, Amrin ma'tufnya kan ke Zaidin. Zaidin majrur, maka dia ikutan majrur. Wa qa'a fi ba'di nusakhil kitabil mutaqaddimati tamsilul 'atfi 'alal majzum bi qawlihi Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Dan terdapat pada sebagian cetakan kitab yang terdahulu ya, cetakan kitab yang lama ya, terdapat contoh atop atas yang majzum dengan perkataannya Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Termasuk yang aneh hafalkan pun seperti itu ya. Jadi di versi Jurmi yang disetorkan kepada guru aneh itu, setelah kita mengatakan Umar tu Zaidun wa Amrin wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Ya. Zaid tidak berdiri, tidak pula duduk. Illa anna hadhihi ziyadata khalat minha nusakhul atiqatul awsaqu. Kecuali bahwa fakta penambahan ini tidak terdapat pada pada cetakan yang naskah yang yang terpercaya. Wal atfu fiha huwa baina jumlah ini. Dan atop yang ada padanya ya antara dua kalimat. Laisa baina majzumin wa majzumin, bukan antara majzum atau kepada majzum. Jadi menurut beliau tambahan Zaidun lam yakum wa lam yaqud ini adalah tambahan yang tidak ada di cetakan aslinya. Ya, karena memang kan kalau kitab-kitab lama itu biasanya mereka patokannya ini naskah-naskah lama gitu ya. Kemudian ditahqiq diteliti sama mereka. Nah, menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya beliau menguatkan bahwasanya Zaidun lam yakum wa lam yaqud itu enggak ada di cetakan yang terpercaya, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam babul atfi ini. Kemudian alasan yang kedua, lagi pula ini Zaidun lam yakum wa lam yaqud bukan contoh ma'tuf majzum ala majzum ya. Ini contoh ya ataf jumlah kepada jumlah. Karena kan kalau kita bilang lam yakum ini jumlah fi'liyah, lam yakut pun jumlah fi'liyah ya. Nah, lagian kalau mau kalau mau ma'tuf tuh kayak gini contohnya ya. Jadi kalau Zaidun lam yakum wa lam yakut, ini namanya ma'tuf jumlah atas jumlah. Gimana caranya kita mematufkan fi'il atas fi'il? Buang lam yang kedua. Jadi gini, Zaidun lam yakum wa yaq'ud, ini baru benar. Nah, ini pendapat ini didapati di syarah kitab Jurmi yang lain. Ani lupa kemarin di kitab yang mana ya. Jadi intinya kalau mau mematufkan majzum ala majzum, ya contoh yang benar adalah bukan Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud, tapi Zaidun lam yakum wa yaq'ud ya. Nah. Wa inna ma yasihu baina majzumin wa majzumin ka qouli ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu. Ya hanya saja ya boleh kita mematufkan antara majzum dengan majzum seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa in tu'minu wa tattaqu. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, ya, kan tu'minu majzum karena ada merupakan fi'il syarat. Kemudian tattaqu majzum karena ma'tuf ke tu'minu. Sama kayak tadi, Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Nah, supaya benar contohnya Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Jangan tambahin lam. Karena kalau tambahin lam ya maka dia kalimat sendiri. Jadi itu namanya ma'tuf jumlah atas jumlah ya. Nah, fal fi'lani majzumani wa utifal fi'lu tsani 'alal awwali. Maka kedua fi'il itu dijazmkan dan fi'il yang kedua diatafkan pada fi'il yang pertama. Jadi tattaqu ma'tuf ke tu'minu. Baik. Beliau ini enggak menjelaskan atau memberikan contoh kepada huruf ataf secara rinci ya. Jadi mungkin Anda akan bahas sedikit ya supaya antum bisa tahu bedanya antara wawu, fa, summa dan seterusnya. Jadi kalau wawu itu maknanya bisa barengan, bisa enggak barengan. Misalnya kalau kita mengatakan ja'a Zaidun wa Aliyun, Zaid dan Ali telah datang, maka bisa jadi Zaid duluan baru Ali duluan baru Zaid atau bareng-bareng. Karena kalau wawu itu tidak berfaedah urutan. Meskipun ya hukum asalnya yang disebutkan pertama yang datang duluan ya.
ja'a Zaidun wa Aliun berarti hukum asalnya Zaid datang duluan. Tapi tidak memastikan. Wal fa'u fa, ya kalau fa itu memastikan. Kalau kita mengatakan ja'a Zaidun fa Aliun, ya, maka itu artinya pasti Zaid dulu baru Ali, ya. Ja'a Zaidun fa Aliun itu Zaid dulu baru Ali. Ini memastikan kalau fa. Atau fa ini bisa sebagai fa sababiyah. Artinya gini, kalau kita ngomong ja'a Zaidun fa Aliun, Zaid telah datang maka Ali pun datang. Jadi sebab kedatangan Ali adalah kedatangan Zaid. Kalau sekiranya Zaid nggak datang, Ali nggak mau datang. Kayak gitu. Itu fa sababiyah. Kemudian summa sama fa sama-sama memastikan urutan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ja'a Zaidun summa Aliun, maka ini memastikan bahwasanya ya, Zaid dulu baru Ali. Bedanya kalau fa itu langsung. Jadi kalau kita mengatakan ja'a Zaidun fa Aliun, jarak antara kedatangan Ali dan Zaid nggak lama. Tapi kalau ja'a Zaidun summa Aliun, ini ada jarak, ada jeda antara dua orang ini. Mungkin misalnya Zaid datang jam 8, nanti Ali datangnya jam 9 gitu. Au ini ikhtiyariyah. Jadi untuk memilih. Misalnya seseorang lupa, ya, dia lupa nih datang sebenarnya siapa sih? Makanya dia katakan ja'a Zaidun au Aliun. Zaid atau Ali telah datang. Jadi dia masih ragu. Am ini sebetulnya sama kayak au ikhtiyariyah, cuma am itu hanya boleh digunakan dalam bentuk istifhamiyah. Ya, jadi bentuknya harus bertanya. Misalnya, misalnya kita mengatakan akhubzan akalta am khuzan. Apakah roti yang kamu makan ataukah nasi gitu ya? Akhubzan akalta am ruzan. Apakah roti yang kamu makan ataukah nasi? Jadi kalau am itu sebenarnya sama kayak au, cuma bedanya kalau am ini harus istifhamiyah. Seperti dikurangkan a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, itu bukti bahwa kalau am itu awalnya harus ada huruf istifhamnya ya. A'anzartahum. Jadi ada hamzanya di situ. Kemudian imma tadi kita bahas bahwasanya imma ini tidak kuat ya, lemah. Pendapat yang lemah. Jadi imma ini sebenarnya bukan huruf athof. Karena setiap ada imma pasti ada waw di tengah-tengahnya, maka yang lebih tepat dia bukan huruf athof. Ya, huruf athofnya adalah wawunya bukan imanya. Kemudian bal, ya balnya artinya apa? Bahkan. Ja'a Zaidun bal Aliun. Ya, Zaid datang, bahkan Ali pun datang. Ini kayak apa ya? Kayak menekankan bahwa misalnya Ali itu orangnya jarang datang gitu kalau diundang, tapi dia datang ya. Ja'a Zaidun bal Aliun. Zaid datang bahkan Ali pun datang, kayak gitu. Kemudian la itu tidak ya. Ja'a Zaidun la Aliun. Zaid datang, Ali tidak. Ya. Walakin, ini artinya akan tetapi. Nah kalau lakin ini, dia harus bentuknya nafi ya. Kalimatnya harus negatif, karena nggak bisa kita bikin kalimat pakai lakin, tapi kalimatnya positif. Misalnya kita katakan, ja'a Zaidun lakin Aliun, ini nggak dipahami maknanya. Ya. Zaid datang akan tapi Ali, maksudnya apa? Tapi harus ada nafi di depan, bisa pakai ma ya. Ma ja'a Zaidun lakin Aliun. Zaid tidak datang, akan tetapi Ali datang. Ya, kayak gitu. Karena emang namanya lakin itu kan harful istidrak yang mempertentangkan. Jadi kalimat pertama sama kalimat dua harus bertentangan. Makanya yang pertama harus nafi. Ya. Ma ja'a Zaidun lakin Aliun. Kemudian hatta, ini hatta juga pembahasan yang unik ya. Karena hatta ini kan bisa huruf jar. Seperti salamun ya hatta matla'il fajr. Bisa huruf nasab hatta, misalnya hatta ta'tiyahumul bayyinah ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ta'tiyah itu masuk dengan hatta. Nah, hatta bisa juga huruf athof, misalnya akaltus samaka hatta ra'sahu. Nah, dan ini menarik ya, pembahasan ini sering Anda bahas. Kalau kita mengatakan akaltus samaka hatta ra'sihi dengan huruf jar, beda maknanya dengan akaltus samaka hatta ra'sahu dengan huruf athof. Karena hukum masalah kalau athof itu hukum antara matuf dan matuf alaih sama. Artinya kalau kita mengatakan akaltus samaka hatta ra'sahu, saya makan ikan sampai kepala-kepalanya saya makan. Nah, itu kalau huruf athof. Tapi kalau huruf jar ini mananya pembatasan. Jadi kalau kita mengatakan akaltus samaka hatta ra'sihi, itu artinya saya makan ikan sampai batas kepalanya. Kepalanya nggak dimakan, disain buat kucing ya, kayak gitu. Jadi akaltus samaka hatta ra'sahu itu artinya kita makan semuanya sampai pala-palanya kita makan. Tapi kalau akaltus samaka hatta ra'sihi, itu
Dia cuma makan bagian badannya doang, begitu kepalanya ditinggal, ya dikasih kucing, kayak gitu. Tapi ini tambahan dari aneh, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.